Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zari Valian Hartadi. Saya berasal dari jurusan Data Analis. Kali ini saya akan memaparkan terkait tugas yang diberikan pada hari ini terkait materi menggunakan fungsi agregasi SQL untuk membuat ringkasan dan kelompok data. Sebelumnya juga saya akan melakukan review terkait materi yang telah diberikan tadi pada oleh instruktur, yaitu terkait lanjutan ya. Ya, kalau yang kemarin kan kita having where, like, and, or, kemudian select from. Nah, itu kemarin ya, limit. Kalau sekarang bertambah lagi. Jadi tetap memakai yang semuanya yang kemarin. Ini melanjutkan kita menggunakan fungsi agregasi, yaitu sum, average, terus count, seperti itu. Kemudian ada group by. Sekarang ada, kemarin juga ada order by kan. Di sini juga dipakai juga order by, seperti itu. Oke, lanjut ke penjelasan tugasnya ya. Untuk langkah kerja yang pertama, tugas 1, identifikasi dan penentuan tools. Nah, tools yang saya gunakan tadi Google Cloud Console ya, menggunakan SQL. Jadi alasan pemilihan karena memudahkan saat melakukan query dan hasil dari query-nya juga bisa langsung terlihat seperti itu. Kemudian tugas 2, identifikasi kebutuhan data. Nah, ini saya menentukan 2 tabel ya yang saya ingin analisa, yaitu ada tabel HR, kemudian ada tabel attendance. Kemudian juga ada tabel payroll juga, nanti saya pakai juga. Namun di sini yang utama ada tabel HR dan tabel attendance. Untuk tabel HR itu tujuan analisisnya menghitung rata-rata gaji karyawan untuk setiap posisi jabatan. Kemudian kolom agregasinya itu di gaji ya. Terus untuk kolom kategori itu di position. Kemudian nama table attendant. Nah, ini yang kedua, tabel keduanya itu tujuan analisisnya menghitung total frekuensi setiap status kehadiran. Hadir, alpha, sakit, izin. Nah, ini kolom agregasinya semua kolom di count. Nah, semua jumlah data kolom di count, dihitung semuanya. Nah, baru nanti dikategorikan sesuai seperti ya, hadir ada berapa, alfa ada berapa, sakitnya ada berapa, kemudian izinnya ada berapa untuk di table attendance. Lanjut untuk tugas 3 itu query dasar dan count. Di sini ada contohnya ya yang sudah diberikan pada job sheet ini. Nah, ini tampilkan seluruh data, select, bintang from. Nah, yang seperti pernah kita lakukan sebelumnya. Kemudian ini ada yang baru nih, hitung jumlah data. Jadi kita menghitung jumlah data, baris data atau seluruh data ya yang ada di table tersebut. Berikut query-nya yaitu select count bintang dalam kurung buka bintang kurung tutup s jumlah data. Nah, from nama table. Nah, ini implementasi yang saya lakukan. Ini select bintang from HR ini menghasilkan seluruh atau menampilkan seluruh data yang berada di table HR. Kemudian select bintang from attendance. Ini juga nih bisa dilihat seluruh data ya yang ada di table attendance. Kemudian nah ini baru nih kita melakukan agregasi pada kolom seluruh kolom ya. Jadi dihitung seluruh kolomnya untuk melihat jumlah datanya. Seperti itu. Jadi select count kurung buka
bintang kurung tutup S jumlah data. Nah, S ini maksudnya alias ya. Jadi hasil dari agregasi tersebut, hasil yang ingin diagregasi, kolomnya diberi nama jumlah data. Jadi dia hanya menampilkan, tidak menyimpan nilainya, tapi hanya menampilkan. Jadi sebagai visualnya aja bahwa menyatakan ini tuh jumlah datanya seperti itu. Kalau S-nya dihilangkan, dia bakalan tetap berhasil, namun hanya ada tulisan count count kurung buka bintang kurung tutup. Jadi tidak menjelaskan itu sebenarnya apa gitu, seperti itu. Nah, ini untuk from HR dari table HR sudah jelas. Ini buktinya, bukti hasil kerjanya juga terlihat ya. Jadi hasil query-nya bisa terlihat. Untuk select count juga sama, select pada jumlah data attendance juga sama. Namun ini ada perbedaan hasil ya. Ini jumlah datanya ada 2000, yang HR ada 300 seperti itu. Ini juga bisa terlihat nih di bagian sini nih. 100 of 300. Nah, ini 300 ya. Ini attendance 2000. Jadi hasilnya sudah benar ya. Seperti itu. Lanjut untuk tugas 4 yaitu sum atau dan average. Nah, ini untuk menjumlahkan data. Jadi mentotalkan jumlah datanya seperti itu. Jumlah nilainya. Kemudian average untuk rata-rata ya. Ini juga udah diberikan contohnya, contoh penggunaan sum dan average. Ini untuk implementasinya. Jadi select. Nah, ini saya pakai table HR ya. Yang pertama select sum gaji S total sama underscore gaji from HR ya. Query tersebut melakukan perhitungan jumlah total gaji pada kolom gaji. Jadi di table saya itu ada kolom, di table HR itu ada kolom gaji atau atribut gaji. Nah, itu masing-masing kan masih gaji per karyawan ya. Jadi saya mau totalin tuh seluruh gajinya mereka, seperti itulah contohnya. Nah, perhitungan tersebut dilakukan menggunakan sum. Jadi sum kolomnya kolom gaji pada table HR. Nah, berikut hasilnya nih. Jadi hasilnya ada 3.680.679.522 rupiah. Seperti itu. Itu total gaji karyawan ya, pada data karyawan ya. Kemudian select sum bonus as total bonus from payroll. Nah, ini yang tadi saya bilang table payroll ya. Jadi di table payroll itu adalah catatan atau riwayat pembayaran gaji karyawan gitu. Nah, di table payroll ini ada kolom bonus. Nah, itu yang kita pengen hitung. Jadi total bonus yang dikeluarkan oleh perusahaan kita pengen tahu berapa, itu menggunakan query ini select sum kurung buka bonus kurung tutup S total bonus from payroll. Query tersebut melakukan perhitungan jumlah total bonus pada kolom bonus pada table payroll. Nah, ini jadi perusahaan mengeluarkan total berapa nih? 2 miliar, sekitar 2 miliaran ya. Itu untuk pembayaran bonus karyawan gitu. Lanjut. Nah, ini untuk average atau AVG ya. Di sini tulisannya atau query-nya. Select AVG kurung buka gaji kurung tutup S rata-rata gaji from HR. Jadi ini nilai
yang sudah dihitung rata-ratanya dimasukkan ke dalam kolom atau diberikan nama kolom rata-rata gaji. Jadi ini untuk menghitung rata-rata gaji karyawan dari tabel HR. Ini juga hasilnya nih, rata-ratanya udah kelihatan ya. Kemudian lanjut untuk tabel payroll juga sama, untuk rata-rata bonus menggunakan query yang sama, namun ada perbedaan pada kolomnya. Jadi kolom bonus, kemudian nama atau aliasnya atau itu rata-rata bonus seperti itu. Oke, lanjut tugas nomor 5 atau tugas 5. Ini group by. Nah, ini group by ini untuk menentukan grup atau mengkategorikan mengelompokkan data berdasarkan kolom kategori. Seperti itu. Ini juga diberikan contohnya ya. Dia melakukan agregasi di sini count dan average. Kemudian group by-nya menggunakan kolom kategori. Nah, di sini saya melakukan implementasinya ya. Ini pada tabel HR ya. Jadi select posisi atau position. Nah, ini saya mau mengambil nilai atau mengambil data pada kolom posisi. Kemudian tolong hitung seluruh datanya menggunakan count, disimpan ke dalam kolom baru atau kolom nama jumlah. Kemudian saya juga mau menghitung rata-rata gaji. Nah, jadi ini maksudnya sebenarnya saya mau menghitung jumlah data atau jumlah karyawannya pada setiap kategori. Nah, kategorinya ini posisinya ada senior staff, manager staff, dan supervisor. Jadi setiap kategori memiliki jumlah datanya, kemudian rata-rata gaji. Nah, ini dia. Jadi misalnya di sini ya, senior staff itu ada 84 orang dengan rata-rata gaji sekitar, nah ini nih berapa nih, 11 jutaan ya rata-ratanya. Kemudian manajer juga 71 orang dengan rata-rata gaji 12 juta dan seterusnya. Nah, ini kenapa dia bisa memilih kategori, bisa mengkelompokkan data berdasarkan kategori ini, karena kita pakai group by position. Jadi query ini memberikan seperti ini. Jadi tolong lakukan pengelompokan data pada kolom position. Jadi acuannya kolom position sebagai kelompoknya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian ini juga untuk query yang ini select bulan, ini menggunakan order by. Nah, order by ini yang kemarin kita pelajari, yaitu untuk mengurutkan data berdasarkan kolom yang diinginkan, juga mengurutkan dari A ke Z atau Z ke A, atau dari yang paling besar ke yang paling kecil, atau yang paling kecil ke yang paling besar, seperti itu. Ini juga group by-nya menggunakan bulan ya. Jadi bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3, bulan ke-4 sampai bulan ke-12. Jadi ini adalah query untuk melihat data rata-rata gaji atau rata-rata bonus yang dikeluarkan perusahaan untuk dibayarkan ke karyawan. Jadi bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan itu per bulannya, 1 bulannya itu rata-ratanya seperti ini. Kemudian ini jumlah data, atau maksudnya jumlah karyawan yang diberikan ini ya, yang diberikan bonus. Jadi 105 karyawan yang diberikan bonus. Nah, ini rata-ratanya segini nih, 26
2.600.000 san ya. Berikut juga di bulan kedua yang diberikan bonus itu ada 95 orang dengan rata-rata 2.432.322,9474 seperti itu. Jadi ini untuk melihat rata-rata dan jumlah karyawan yang diberikan. Jadi rata-rata bonus yang diberikan, kemudian jumlah karyawan yang diberikan bonus pada bulan-bulan yang ini ditentukan. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini implementasinya ya pada Google Console atau SQL-nya. Bisa terlihat di sini senior, staff sama yang kayak tadi ya di atas. Ini juga. Lanjut untuk tugas 6. Kombinasi agregasi. Nah, ini kita menggunakan kombinasinya. Jadi kita pakai semua count, sum, dan average. Seperti itu. Kita implementasikan yang pertama pada table HR lagi. Kita ingin melihat posisi, kemudian menghitung seluruh jumlah karyawan dengan melakukan penghitungan seluruh datanya. Kemudian sum, menghitung jumlah gaji atau total pengeluaran gaji, dimasukkan ke dalam total pengeluaran gaji. Kemudian rata-rata gaji karyawannya itu menggunakan average. Kemudian dilakukan group by atau pengelompokan data berdasarkan kolom posisi seperti itu. Berikut ini hasilnya ya. Jadi posisi senior staff itu ada 84 orang dengan total pengeluaran gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sekitar berapa nih? 1 miliaran ya. 1 miliaran dengan rata-rata gaji pada posisi senior staff itu adalah 11 juta seperti itu. Berikut juga di bawahnya manajer ada 71 orang dengan total yang dibayar perusahaan itu, maksudnya total pengeluaran yang harus dibayarkan perusahaan untuk membayar seluruh posisi manajer, karyawan yang berposisi manajer itu ada 866 jutaan. Kemudian rata-ratanya 12 juta untuk rata-rata gaji pada posisi manajer, 12 jutaan. Oke. Lanjut, ini untuk query yang selanjutnya kita terapkan pada payroll ya. Nah, di sini kita menggunakan order by dan group by. Kemudian kita lakukan seluruh fungsi agregasi yang ada di SQL, yaitu count, sum, dan average. Jadi ini count ini untuk melihat jumlah karyawannya atau jumlah jumlah transaksinya. Kemudian sum ini dia menjumlahkan total gajinya. Kemudian average ini rata-rata gajinya, gaji per karyawan seperti itu. Yang dilakukan pada table payroll. Kemudian dilakukan pengelompokan data menggunakan kolom bulan. Kemudian order by bulan itu untuk mengurutkan data berdasarkan kolom bulan ascending ya, karena ini default nih, kita nggak menentukan ascendingnya. Jadi dia defaultnya karena nggak ditulis dia ascending, jadi dari bawah ke atas atau dari yang terkecil ke yang terbesar seperti itu. Nah, ini contoh atau hasil query-nya ya. Hasil dari query-nya yaitu
Untuk kolom kategori ini maksudnya bulan ya, untuk bulan 1, 2 sampai 12. Kemudian jumlah datanya. Nah, ini satu bulan atau bulan pertama itu ada 105 karyawan ya, dengan total pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar gaji karyawan itu ada 1 miliaran, 1,4 miliaran, dengan rata-rata gajinya itu adalah 11 juta ya, maksudnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Bukti hasil kerjanya. Nah, ini nih bukti hasil kerjanya. Ini yang kita implementasikan ke Google Console, sama seperti yang saya terangkan tadi di atas. Oke. Lanjut. Ini maaf bentar. Oke, ini tugas 6 ya, masih di tugas 6. Tugas 6 ini ada yang ketiga, yaitu berikan rekomendasi analisis. Nah, ini disuruh pakai AI ya. Jadi kita harus menggunakan AI di sini. Nah, ini rekomendasi dari AI. Fungsinya untuk mengetahui jumlah karyawan dan rata-rata gaji berdasarkan posisi untuk melihat struktur organisasi secara umum. Nah, ini menggunakan select, position, count, S jumlah karyawan, average gaji, S rata-rata, from tabel. Nah, tabel HR ya, HR. Kemudian group by, position, order by jumlah karyawan. Nah, ini DSC maksudnya dari atas ke bawah atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ini juga mencari karyawan di wilayah tertentu, misalnya di Jakarta, dengan kriteria gaji spesifik untuk kebutuhan riset pasar internal. Juga nih menggunakan. Nah, ini ada limit nih, kemudian pakai logika atau pakai where ya. Pakai where. Jadi pakai where dengan kondisi kota like. Nah, kota like Jakarta persen or kota like Bandung persen or kota like. Nah, ini kalau pakai query ini harus atau salah satunya boleh bernilai benar gitu, baru dibandingkan dengan atau dilakukan kondisi N. Nah, ini kalau N ini harus dua-duanya kondisinya benar, seperti itu. Lanjut, untuk mengidentifikasi jenis ketidakhadiran yang paling sering terjadi untuk mengevaluasi kedisiplinan menggunakan query yang berada di sebelah sini. Select, status, count, bintang, S total kejadian, from attendance. Nah, ini pakai fungsi negasi nih. Fungsi negasi atau not ya, yang tidak hadir. Jadi yang statusnya hadir itu nggak akan terdisplay, seperti itu. Jadi yang di display cuma ada alfa, sakit, kemudian izin. Jadi yang hadir nggak dihitung, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis efisiensi pengeluaran bonus bulanan untuk memastikan tidak ada pemborosan pada periode tertentu. Nah, ini yang ini menggunakan between 1 and 6. Nah, pada bulan ya, pada kolom bulan. Oke, lanjut, mencari kelompok karyawan dengan performa rendah di bawah standar namun memiliki skor yang sangat bervariasi untuk kebutuhan pelatihan ulang. Jadi untuk melihat nih performa karyawan yang skornya rendah,
Kemudian dia harus melakukan pelatihan seperti itu karena dia performanya rendah ya. Ini menggunakan query max. Nah, max min nih. Seperti itu. Lanjut ke tugas 7, dokumentasi query. Nah, ini adalah yang sudah saya lakukan. Ini ada mengambil dan menampilkan seluruh kolom dan baris dari tabel. Ini menggunakan select bintang from HR. Nah, ini dan seterusnya ya ke bawah. Ini untuk fungsi-fungsi agregasi. Nah, ini juga nih yang tadi saya lakukan menggunakan query-query tersebut. Oke, ini ada penjelasannya ya. Jadi untuk mencari kategori performa tahun 2024 yang skor rata-ratanya kurang dari 5 pada grup lebih besar dari 5 orang. Nah, ini menggunakan query ini. Lanjut. Tugas 8, memvalidasi hasil data. Nah, ini saya lakukan perbandingan hasilnya dari sistem dengan hasil Excel, fungsi Excel. Jadi hasilnya sama ya, bisa terlihat untuk select sum gaji total gaji from HR itu sama ya total nilainya, jadi tidak ada kesalahan dalam melakukan query-nya ya, seperti itu. Lanjut terakhir tugas 9 yaitu penyajian hasil. Nah, di sini kita disuruh menganalisa dan memberikan insight, kemudian saran atau keputusan bisnis dari masing-masing kategori dan hasil agregasi dalam bentuk narasi atau poin-poin. Nah, untuk hasil analisis yang pertama yaitu analisis struktur organisasi dan biaya dari tabel HR ya. Ringkasan pengelompokan karyawan berdasarkan posisi menunjukkan distribusi jumlah SDM dan rata-rata gaji di setiap level jabatan. Jadi terlihat tuh distribusi jumlah SDM-nya terlihat. Jadi tidak ada kesetimpangan atau berat sebelah gitu. Misalnya banyakkan manajernya daripada staffnya gitu. Jadi kan agak timpang tuh, banyak pemimpin tapi anak buahnya sedikit gitu kan. Itu adalah penjelasannya. Kemudian rata-rata gaji di setiap level jabatan itu juga bisa terlihat, karena takutnya ada perbedaan juga. Misalnya rata-rata gaji staff itu ternyata lebih kecil daripada lebih besar daripada rata-rata staff posisi manajer gitu. Jadi itu kan agak aneh tuh, posisinya lebih tinggi namun gajinya lebih rendah seperti itu. Nah, insight yang saya berikan, jika rata-rata gaji pada posisi tertentu, misalnya supervisor, memiliki rentang atau max min ya, yang terlalu lebar, itu mengindikasikan adanya ketimpangan standar upah meskipun jabatannya sama. Keputusan bisnis melakukan standarisasi struktur penggajian agar selisih gaji antar karyawan lama dan baru di posisi yang sama tetap kompetitif namun adil, seperti itu. Jadi tetap ada keadilan ya, untuk melihat keadilannya. Kemudian analisis yang kedua yaitu analisis efisiensi keuangan dan payroll. Pada tabel payroll ini saya mendapatkan analisis yaitu terkait keuangan ya, sudah jelas ya, yaitu ringkasan tentang agregasi total pengeluaran gaji dan bonus bulanan menggunakan sum dan average. Insight yang saya berikan yaitu adanya lonjakan pada bonus di bulan-bulan tertentu, menunjukkan periode puncak performa perusahaan atau adanya kebijakan insentif musiman. Jadi kan perusahaan mungkin pada bulan-bulan tertentu seperti ini, kita ke atas dulu ya. Maaf. Nah, ini misalnya di awal bulan nih, ini ada 105. Oh, enggak deh. Ini 115 di bulan 9. Jadi mungkin di sini ada perusahaan bisa terlihat mungkin karena mensejahterakan
salah satu cara mensejahterakan karyawan yaitu dengan memberikan bonus ya. Jadi mungkin di sini keuntungan perusahaannya juga meningkat nih, karena perusahaan nggak akan asal ngasih bonus ya ke karyawan karena mungkin dia capai target atau bagaimana seperti itu, atau dia mendapatkan keuntungan yang besar, jadi dia memberikan juga bonus ke karyawan yang layak seperti itu, yang layak diberikan bonus ya. Oke, kita kembali lagi ke bawah. Namun jika sum atau potongan juga tinggi, ya ini potongan maksudnya jumlah potongannya juga tinggi, perlu diperiksa apakah ini karena masalah kedisiplinan atau administratif. Jadi gajinya udah tinggi, bonusnya udah tinggi, tapi kan ada potongan. Nah, ini bisa jadi karena mungkin sering telat, itu makanya dipotong, potongannya lumayan tinggi seperti itu, atau emang bayar pajak aja seperti itu bisa dilihat ya dari sumnya. Kemudian keputusan bisnis menetapkan budget bonus berbasis performa yang lebih terukur untuk menghindari pembengkakan biaya operasional di bulan-bulan sepi pendapatan atau low season. Jadi ya kalau misalnya bonusnya ngasih bonus tapi ternyata pendapatannya perusahaannya menurun, itu bisa jadi perusahaannya nanti rugi ya, udah pasti rugi ya. Jadi perlu juga dilihat ini kalau ngasih bonus apakah kita udah untung nih di bulan ini atau belum, seperti itu bisa dilihat dari sum bonus dan sum potongan seperti itu. Kesimpulan umum, secara keseluruhan tabel-tabel ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki profil karyawan yang beragam dengan pengeluaran operasional yang cukup besar pada sektor penggajian. Masalah utama yang sering muncul adalah variasi kedisiplinan ya, yang tadi dari table attendance, dan efektivitas investasi pelatihan. Nah, ini juga sebagai perhatian khusus juga nih untuk dataset ini, bahwasanya ada table employee training. Jadi udah bisa dilihat bahwasannya perusahaan juga membayarkan karyawannya untuk melakukan pelatihan. Nah, itu besar-besar ya yang dibayarkan oleh perusahaan untuk perorangannya. Nah, itu juga bisa dilihat bahwasannya ada nggak impact atau ROI-nya atau return of investment-nya ke perusahaan. Jadi jangan asal ngasih pelatihan yang mahal tapi nggak ada impact-nya buat perusahaan, seperti itu. Saran utama, integrasikan data performa dengan data pelatihan secara rutin. Kemudian pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan untuk bonus dan pelatihan memiliki dampak langsung terhadap angka kehadiran dan pencapaian skor review tahunan karyawan, seperti itu. Baik, terima kasih. Saya